Selamat pagi, Ibu Ningsi Melati, sebagai dosen pengampun mata kuliah dan teman-teman semua. Di sini saya sebagai moderator serta perwakilan dari kelompok 6 mengenai pembahasan kasus yang bertema parasit kutu rambut. Nama-nama kelompok 6. Yang pertama, Arda Nandia Nusya Panda, NIM 2201011. Yang kedua, Bernardina Sinenamsa, NIM 2201014. Yang ketiga, Nanda Eja Prasetyan, NIM 2201032. Yang keempat, Tesya Safeni Silalahi, NIM 2201043. Sekarang saya masuk ke definisi. Parasit kutu rambut dikenal sebagai Pendiculus humanus capitis, adalah serangga kecil yang hidup sebagai parasit pada rambut kepala manusia. Kutu rambut adalah salah satu jenis kutu manusia yang menginfeksi manusia secara khusus di daerah kulit kepala. Mereka biasanya berukuran sekitar 2-3 mm dan memiliki tubuh yang pipih, coklat keabu-abuan atau kekuningan. Ini adalah contoh gambar ciri-ciri parasit kutu rambut. Karakteristik kutu rambut dibagi menjadi 11. Yang pertama, ukuran, 2 penyebaran, 3 gigitan, 4 telur, 5 siklus hidup, 6 warna, 7 kaki dan cakar, 8 hidup di rambut kepala, 9 tidak bisa terbang dan lompat, 10 pemakan darah, 11 gatal-gatal. Siklus hidup kutu rambut. Siklus hidup kutu rambut kepala terdiri dari 3 tahap utama, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing tahap. Yang pertama, telur atau NIT. Kutu rambut kepala betina akan meletakkan telur di pangkal batang rambut manusia. Telur tersebut ditempelkan pada rambut dengan zat perekat yang kuat. Telur tampak seperti butiran putih kecil yang menempel pada rambut dekat kulit kepala. Telur kutu rambut disebut nit. Telur ini biasanya menetas dalam waktu 6-9 hari. 2. Nimfa. Setelah telur menetas, kutu rambut kepala menghasilkan nimfa, yaitu bentuk muda dari kutu. Nimfa adalah versi yang lebih kecil dari kutu dewasa dan tidak memiliki sayap. Nimfa bergerak dan mulai menghisap darah dari kulit kepala manusia untuk bertahan hidup. Mereka melewati beberapa tahap molting atau penggantian kulit selama beberapa minggu sebelum menjadi kutu dewasa. Yang ketiga, dewasa. Setelah beberapa tahap molting, nimfa akan berkembang menjadi kutu dewasa. Kutu dewasa memiliki ukuran sekitar 2 hingga 4 mm dan memiliki warna coklat. Mereka memiliki kaki yang kuat dan yang memungkinkan mereka untuk bergerak dengan cepat di antara rambut kepala manusia. Kutu dewasa, jantan, dan betina akan mulai mencari pasangan untuk reproduksi. Proses siklus hidup kutu kepala dewasa berlangsung sekitar 30 hari. Ini adalah contoh siklus hidup kutu rambut. Dari pertama telur menjadi kutu muda dan menjadi kutu dewasa. Kutu rambut, mereka menggigit kulit kepala dan menghisap darah melalui rambut manusia. Selama intervensi kutu rambut kepala dikenal sebagai pediculosis kepala, dapat menyebabkan gatal di kulit kepala yang meradang. Selain itu, gigitan kutu dapat menyebabkan luka kecil yang berpotensi terinfeksi, biasanya sering menular melalui kontak langsung, lingkungan sosial, sering terjadi pada anak-anak. Oke, berarti faktor-faktor penyebab kutu rambut. Yang pertama, kontak langsung. Ketika kepala di antara 2 orang saling bersentuhan atau saling berbagi barang pribadi seperti sisir, topi, handuk, atau bantal. Lingkungan sosial, tempat-tempat dengan tingkat kontak fisik yang tinggi seperti
tempat penitipan anak, pusat perawatan jangka panjang atau militer, dapat meningkatkan resiko penyebaran kutu rambut. Anak-anak dan sekolah. Infeksi kutu rambut paling umum terjadi pada anak-anak sekolah. Ini karena mereka sering berinteraksi dekat dalam kelompok bermain bersama dan berbagi barang pribadi sehingga mudah penyebaran kutu rambut. Selanjutnya yaitu angka kejadian infeksi kutu rambut. Angka kejadian infeksi parasit pada kutu rambut dapat bervariasi tergantung pada populasi yang diteliti. Namun, menurut World Health Organization di WHO, sekitar 6 juta hingga 12 juta kasus infestasi kutu rambut terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. Infeksi kutu rambut dapat terjadi pada siapa saja, tetapi lebih sering terjadi pada anak-anak dan remaja. Kutu rambut dapat menyebabkan gangguan tidur, rasa gatal, iritasi pada kulit kepala. Yang selanjutnya yaitu pengobatan dan pencegahan. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengobati dan mencegah kutu rambut di kepala. Yang pertama, cara pengobatan yaitu menggunakan sampo anti kutu rambut. Lalu yang kedua, cucilah semua pakaian atau barang-barang pribadi. Yang ketiga, sisir rambut dengan sisir kutu. Yang berikutnya adalah cara pencegahannya. Hindari berbagai barang-barang pribadi. Berikan edukasi pada anak-anak. Lalu setelah itu, selalu berhati-hati saat menggunakan barang-barang. Yang terakhir, periksa secara rutin anggota kepala. Sekian, itulah hasil persentase dari kelompok 6. Terima kasih.